Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang diperbuat untuk bekal hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sangat teliti apa-apa yang kalian semua kerjakan. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat umur, bersyukur atas nikmat sehat, bersyukur atas nikmat kesempatan, bersyukur kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa di dalam keadaan kehidupan yang diberkahi oleh Allah, akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema kita yaitu saktah dan kesempurnaan salat. Amalan yang paling tinggi di dalam bahasa agama yaitu salat. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa tarkus shalah. Perbedaan yang paling mencolok antara siapa orang mukmin dan siapa orang kafir adalah salat. Maka siapapun di antara kita, anak turunan kita, jangan sampai meninggalkan salat karena dia adalah identitas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan dalam Al-Quran juga Allah berfirman, jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sholat, terutama ketika dia posisi sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak berdoa. Para jamaah, bahkan di dalam Al-Quran itu Nabi Zakaria diterima doanya oleh Allah ketika sholat masih berdiri. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi ketika masih berdiri dalam sholatnya, apa yang dia mohonkan kepada Allah, diutus malaikat oleh Allah sampaikan salam kepada Zakaria bahwa doanya dikabulkan Allah. Karena Nabi Zakaria itu umurnya sudah di atas 100 tahun, istrinya 90 tahunan, posisi sudah mandul. Nabi Zakaria pun sudah sangat, dikatakan dalam Al-Quran itu tulang belulangnya sudah tua, sudah tidak subur lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini bab keajaiban. Seseorang ketika berdoa kepada Allah, bahkan berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah sesuatu yang tidak lazim sekalipun. Kalau kita bertanya dalam kehidupan ini, suaminya sudah tidak subur, istrinya mandul, pengen punya anak, kan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin punya anak lagi.
sudah tua, sudah mandul, spermanya sudah tidak subur, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin itu justru Nabi Zakaria meminta kepada Allah karena yakin Allah yang Maha Kuasa, dan dia sholat, masih berdiri posisi sholatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan dikaruniai seorang putra, langsung disebut namanya Yahya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sholat itu momentumnya sangat sedikit. Ketika Nabi Mi'raj itu mendapatkan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu 50 waktu. Kalau 50 waktu berlaku, gak iso kerja, sholat tok. Alhamdulillah, wasilah Nabi Musa menyampaikan saran kepada Nabi Muhammad, kasihan umatmu tidak akan sanggup 50 waktu, minta diskon kepada Allah. Jadi kalau ada sekarang banjir diskon, itu zaman Nabi sudah ada diskon ternyata. Nabi Musa menyarankan minta diskon 50 waktu. Nabi kembali lagi menghadap kepada Allah, dikurangi 5 waktu, tinggal 45. Kata Nabi Musa, masih berat Muhammad, masih banyak ini Muhammad, tidak akan sanggup umatmu, minta kembali lagi kepada Allah, pengurangan. Naik lagi, dikurangi lagi 5. Dalam riwayat 9 kali Nabi Muhammad naik turun itu, sisa tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, ini pun masih berat Muhammad. Coba seandainya Nabi Muhammad balik lagi 0 Pak, tidak ada sholat. Masya Allah, sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sholat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita ini kan memang manusia yang terus belajar Pak. Orang yang sholat itu bagaimana bisa menyambungkan hatinya ke Allah di dalam sholat. Kenapa? Sholat adalah jarak terdekat hubungan seorang hamba dengan Allah. Pak, Bu, ketika sholat Allahu Akbar, yang banyak terjadi, kita ini memperhatikan hati kita, diri kita untuk nyambung ke Allah, atau memperhatikan melirik kiri kanan depannya. Ketika sholat tuh, yang kita perhatikan itu hati dirinya agar nyambung ke Allah, atau memperhatikan yang di depannya atau kiri kanannya. Umumnya kita ini sibuk ketika sholat, bukan sibuk membenahi diri agar nyambung ke Allah, justru sibuk melihat di sebelahnya. Sebelah ini kok rodo ambu ya, belum mandi jangan-jangan. Di depannya kok bajunya bagus sekali, sibuk. Wah, kurang gini. Ketika sholat, wah posisinya keliru itu. Ketika sholat sibuk memperhatikan orang lain daripada sibuk untuk memperhatikan dirinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat itu menggunakan rokaat. Sholat subuh 2 rokaat, kan begitu. Sementara di dalam rukun-rukun sholat itu ada rukun bacaan, rukun gerakan, rukun hati. Dan yang paling banyak di dalam sholat itu rukun gerakan. Makanya ada hadis Nabi riwayat Bukhari, kata Rasulullah, ada seorang hamba Allah 60 tahun sholat terus menerus, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini ngeri nih, ini hanya untuk cambuk saja ya. Jadi saya tidak menghukumi jenengan percuma sholatnya, bukan. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ada seorang hamba Allah yang sholatnya 60 tahun terus menerus tidak pernah berhenti, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kok iso 60 tahun sholat terus? Pertanyaan, Bapak Ibu sudahkah 60 tahun sholatnya? Pak Ustadz, saya baru 5 tahun sadar, baru sholat. Islamnya sejak lahir, sholatnya baru 2 tahun Pak Ustadz. Iya 2 tahun, tapi berjamaahnya baru ya sebulan yang lalu lah. Yang sering keundur-undur waktu, habis waktu baru inget.
Ini 60 tahun sholatnya terus menerus tidak pernah ditinggalkan. Kata Rasulullah, sholatnya orang ini tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Ketika ruku dia tidak sempurna, walaupun ketika sujudnya sempurna. Atau ketika ruku dia sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Artinya apa? Ada rukun gerakan yang harus kita perhatikan. Makanya kata Nabi, ketika ruku itu posisinya 90 derajat, seperti ketika naruh gelas berisi air tidak tumpah airnya. Itu posisi ruku yang benar, yang sempurna. Kemudian posisi ruku itu bukan hanya gerakan, tetapi juga ada gerakan hati. Bukan hanya gerakan fisik, tapi gerakan hati, nyambung ke Allah. Ketika ruku itu ada doa Nabi, Allahumma inni laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami. Ya Allah, aku persembahkan ruku ini untukmu ya Allah. Jadi hatinya berbisik ke Allah, ya Allah, aku ruku ini persembahanku yang terbaik untukmu ya Allah. Aku beriman kepadamu, aku pasrah kepadamu, kutundukkan tulang belulangku, kutundukkan darahku, kutundukkan tulang belulangku kepadamu. Itu ketika masih ruku. Jadi ada rukun gerakan, dan sholat itu menggunakan gerakan. Berapa rokaat? 2 rokaat itu gerakan. Disebut rokaat itu apa? Orang yang bisa takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian selesai sujud yang kedua itu, maka dia mendapatkan disebut 1 rokaat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada yang disebut dengan rukun bacaan. Rukun bacaan itu adalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan sholawat ketika tasyahud. Jadi sholat itu sebenarnya panjenengan Allahu Akbar, moco Fatihah tok, gak lainnya, itu sah. Ruku Allahu Akbar, gak moco tasbih, itu sah. Kalau mau pakai sah-sah tok. Tapi Nabi ini mendidik kita ketika ruku Allahu Akbar, ruku yang terbaik. Lalu ketika ruku ngapain? Masa melamun? Kata Nabi, isilah dengan bertasbih, isilah dengan berzikir kepada Allah. Fa'azimur Rabba. Ketika rukumu yang cakep itu, isi dengan agungkan nama Allah. Fa'azimur Rabba. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak kalimat-kalimat tasbih ketika sujud, ketika ruku. Boleh, silakan. Untuk mengisi apa? Supaya tidak ada lamunan ketika ruku. Kita ini sudah canggih, Pak. Ruku sudah tasbih masih melamun. Susah ya. Sholat sudah ruku pakai tasbih masih melamun, multitasking. Jadi kalau sekarang orang bisa mengerjakan apa dalam satu momen, ternyata kita ini bisa mengerjakan apapun ketika dalam keadaan ibadah sekalipun. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka para ulama sepakat akan gugurnya bacaan surat Al-Fatihah apabila makmum mendapati imam posisi ruku. Nah, ini nanti ada beberapa kaidah di sini. Jadi kalau makmum datang ke masjid, imam sedang sholat berjamaah, lalu imamnya Allahu Akbar ruku, makmum baru datang, maka dia langsung ikut ruku. Maka dia tidak perlu lagi baca Al-Fatihah dan tidak perlu lagi nambah rakaat. Kenapa?
Karena dia sudah sempurna rokaatnya. Orang bisa ruku itu kan dari berdiri dulu. Cuma catatannya para jamaah, ketika imam sedang ruku, makmum yang harus makmum kerjakan harus ihram dulu. Ibadah haji ada ihram, ibadah umroh ada ihram. Kalau tidak ihram, tidak sah hajinya, tidak sah ibadah umrohnya. Sholat ada ihram, orang sholat tidak ihram, tidak sah sholatnya. Ihramnya orang sholat apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau imamnya sedang ruku, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Boleh takbir lagi, Allahu Akbar, ikut ruku. Atau Allahu Akbar kemudian ikut ruku. Bukan Allahu Akbar ruku. Kalau Allahu Akbar ruku tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia belum ihram atau tidak ihram. Namanya takbiratul ihram. Nah, ini dalam hukum-hukum gerakan. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, siapa yang mendapati imam posisi ruku, maka dia dapatkan rokaat. Tapi siapa yang mendapati imam sujud, dia belum mendapatkan rokaat. Sehingga ketika imamnya salam, dia nambah rokaat lagi. Tapi kalau mendapati imam masih ruku, Allahu Akbar ruku, dapat ruku, tidak perlu nambah lagi rokaat ketika imam salam. Kalau nambah lagi berarti subuhnya 3 rokaat, bukan 2 rokaat. Itu hadis Nabi. Siapa yang mendapatkan ruku mendapatkan rokaat. Momentumnya apa? Di ruku. Kalau imamnya sudah i'tidal, ketinggalan. Allahu Akbar langsung ikut i'tidal. Tapi ketika imamnya salam, dia nambah 1 rokaat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika imam posisi sujud atau i'tidal, makmum tidak boleh ngejar. Ya mungkin karena ketidaktahuan ya, imamnya sedang sujud nih, makmum baru datang, Allahu Akbar, baca-baca cepat, ruku dulu, i'tidal dulu, kemudian ngejar sujud, wah dapat sujud. Bukan begitu. Itu masih ada, Pak. Masih ada kaum muslimin yang sholatnya ngejar imam. Imamnya sujud, dia sempurnakan Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ngejar posisi imam saat itu. Tidak perlu. Dan juga tidak perlu ketika imamnya sujud, makmum datang berdiri saja garuk-garuk, kemudian ini nungguin imam berdiri. Tidak perlu. Dalam hadis Nabi, isna'u kama yasna'il imam ala halin. Makmum itu tugasnya kerjakanlah apa yang saat itu imam kerjakan. Itu makmum. Jangan nunggu imamnya nanti naik berdiri, tidak perlu. Imamnya sedang i'tidal, imamnya sedang duduk antara 2 sujud, langsung saja Allahu Akbar, langsung ikut duduk bersama imam, gerakan imam. Tapi nanti nambah rakaat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hanya saja para ulama berbeda ketika makmum mendapati imam masih berdiri. Ketika imam sudah baca Al-Fatihah, lalu imam baca surat, makmum baru datang nih, Allahu Akbar, bermakmum. Dia harus Fatihah, harus selesaikan Fatihah sebisa mungkin. Tapi ternyata imamnya cepat, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Makmum baru bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bisanya langsung dia Allahu Akbar ikut ruku. Kalau dengan keyakinan, kalau saya teruskan Al-Fatihahnya, keburu imam bangkit dari ruku, maka saya akan ketinggalan rakaat. Jadi sebisanya. Makanya kalau sholat berjamaah, ya, nanti kita akan kaitkan. Kan setelah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah
baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Sholat sir, zuhur asar, sholat jahar, maghrib, isya, subuh, yang fatihahnya dikeraskan. Sama, baik imam maupun makmum wajib membaca al-fatihah. Kemudian kalau imam yang lain, mazhab Maliki, Imam Malik itu makmum hanya wajib baca al-fatihah ketika sholat sir. Sholat berjamaah, zuhur, asar, wajib makmum baca fatihah. Tapi kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, tidak wajib. Jadi meneng to'ai. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan balancing pemahamannya. Kenapa? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-A'raf ayat 204, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ini umum, Quran 30 juz. Tapi lebih spesifik, Ummul Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Ketika dibacakan surat Al-Fatihah, tugas makmum dua. Fastami'u lahu, mendengarkan, menyimak bacaan Fatihah imam. Wa ansitu, meneng, jangan banyak gerakan, diam, jangan banyak gerakan. Tugas makmum dua, mendengarkan, menyimak, dan diam. Itu tugasnya. Kalau imam baca Fatihah, tugas makmum itu dua, menyimak dan diam. Menyimak itu, kalau dulu saya masih kecil, ingat di waktu masih SD, anak-anak tolong disimak ya, Pak Guru akan bacakan dulu. Ibu pergi ke pasar, bapak berangkat ke kantor. Ketika Pak Guru, Ibu Guru membacakan, murid itu ikut qomat kamit. Ibu pergi ke pasar, murid itu ngikutin qomat kamit. Itu menyimak. Maka orang yang sholat jahar, ketika imam membaca Al-Fatihah, tugas makmum dua, mendengarkan, menyimak tadi, dan diam. Diam itu maksudnya apa? Merenungkan apa yang didengarkan itu supaya nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, yang kedua, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seorang yang sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya Bukhari. Hadisnya Abu Dawud, An-Nasai. Tidak sah seseorang yang sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tadi katanya suruh dengerin, suruh diem. Yang kedua katanya harus baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Kan begitu. Lalu gimana pengamalannya? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kaitan ini ya, banyak keterangan para ulama. Maka imam itu ada yang disebut dengan saktah. Saktah itu apa? Saktah. Saktah itu diam sejenak. Seperti tadi ketika mempraktekkan sholat, selesai waladdallin amin, imamnya diam sejenak. Itu saktah. Dulu di Masjid Nabawi, imam-imam Masjid Nabawi di Madinah itu seperti itu. Tahun 2006 ke sono. Bahkan saya mencoba setelah waladdallin amin, imamnya masih berhenti, saya ulang-ulang baca Fatihah sampai 2 kali 3 kali, belum memulai baca surat. Nah, saktah seperti itu memberi kesempatan bagi makmum yang akan membaca Al-Fatihah. Itu namanya saktah. Atau Al-Makhul, Syekh Al-Makhul mengatakan makmum itu membaca Al-Fatihah pertama
Kalau rakaat pertama memungkinkan, sebelum imam baca Fatihah, makmum langsung baca Fatihah, mendahului. Tapi rakaat kedua ketiga kan nggak bisa. Itu rakaat kedua nggak bisa. Rakaat pertama bisa. Yang kedua, imam membaca suratnya per ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum mendengarkan, tapi imamnya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berhenti itu makmum moco Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata imamnya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Lanjut baca surat. Terus piye? Kapan makmum baca Al-Fatihah? Kalau demikian, setelah waladdallin amin, makmum terpaksa membaca surat Al-Fatihah sendiri saat imam membaca surat. Itu yang umum begitu, yang umum begitu. Tetapi ada pemahaman yang berbeda, Pak. Orang yang ketika imam membaca surat Al-Fatihah, dia menyimak, menirukan, menghadirkan bacaan imam tadi. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia membarengi, membersamai bacaannya imam, mengikuti bacaan imam, bareng baca dengan imam Bismillahirrahmanirrahim, membarengi, dan bacaannya utuh dia ikuti sampai waladolin dia ikuti, amin dia bersama. Maka orang yang seperti ini sudah dikatakan sudah membaca surat Al-Fatihah. Maka dia tidak perlu lagi membaca surat Al-Fatihah setelah itu. Nah, pemahaman selama ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman selama ini adalah apabila sholat jahar, makmum tidak wajib baca Fatihah. Apabila sholat sir, makmum wajib baca Fatihah. Selama ini begitu. Kalau sholat jahar, makmum tidak usah baca Fatihah. Kalau melihat ayat Al-Quran Al-A'raf 204, bukan di situ posisinya. Posisinya apa? Ketika makmum mampu melaksanakan dua kewajiban. Kewajibannya apa? Menyimak, mendengarkan Fatihahnya imam. Yang kedua, dia merenungkan tentang bacaan Fatihah tersebut. Artinya apa? Kalau makmumnya tidak mendengar bacaan Fatihah imam, bagaimana? Jamaahnya banyak, sampai ke belakang, tahu-tahu sound systemnya mati, suara imam pelan, nggak kedengaran, maka makmum wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena dua kewajiban surat Al-A'raf 204 belum terpenuhi. Dengarkan, simak bacaan Fatihah imam, dia merenungkan bacaan Fatihah tadi, tidak terpenuhi. Atau imamnya suaranya banter keras tapi tidak fasih, sementara ada makmumnya yang qori, yang fasih. Maka makmum yang qori, yang fasih tadi wajib membetulkan bacaan imam. Iku sing angel, Pak. Bacaan imamnya keliru-keliru banyak, bagaimana mengingatkannya wong banyak? Malah bertengkar ketika sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Bolak-balik imam diingatkan makmum, tidak khusyuk. Makanya salah satu di antara syarat imam itu yang qari. Qari itu bacaan Qur'annya yang baik. Baik itu ya sesuai ilmu tajwidnya, sesuai ketentuan-ketentuan bacaan Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah dari Qatadah, sabtatan habiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ankara dzalika Imran bin Husain wa qala fa katabna ila Ubay bin Ka'ab bil Madinah fa kataba Ubay
an hafidha Samurah qala Sa'id faqulna liqatadah ma hatani saktatan qala idza dakhala fi salatih wa idza faragha min al-qiraah. Ada dua berhenti di dalam sholat. Yang pertama ketika usai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan diem tuh. Nah, diem di situ disunahkan baca doa iftitah. Nah, ini makmum jamaah sedang musafir nih, ikut berjamaah di luar, ndak tahu imamnya kriteria seperti apa. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak perlu doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Kenapa? Khawatir ternyata imamnya cepet, masih baca doa iftitah, imamnya Allahu Akbar ruku, kan masalah itu. Aku guru Fatihah baru iftitah kok sudah ruku, karena imamnya belum dikenal. Nah, kalau imamnya di sini kan sudah imam rawatib, kenal, oh ustadz ini biasanya ngimaminya begini, biasa begini, kita bisa tahu, bisa tomaknina. Habis Allahu Akbar takbiratul ihram, kita sama-sama doa iftitah. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, sama-sama doa iftitah. Tapi kalau di luar, nggak tahu imamnya nih pakai iftitah apa enggak. Jadi makmum disarankan langsung Al-Fatihah saja, karena imamnya belum dikenal. Khawatir makmumnya masih baca Al-Fatihah, tahu-tahu baca doa iftitah, tahu-tahu imamnya Allah Akbar ruku, lah burung Fatihah aku. Itu jadi masalah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ketika masuk sholat yaitu iftitah, yang kedua selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, berhenti. Ini hadisnya diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Tetapi justru Imam An-Nawawi ya, dan Imam Ramli mereferensi daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa berhenti atau saktah itu ada 4 tempat. Yang pertama, aqibat takbiratil ihrami yaqulu fiha du'aul istiftahi, diam sejenak ketika setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah atau istiftah. Yang kedua, baina qaulihi waladhdallin wa amin. Nah, jangan tergesa-gesa nih makmum. Ada jeda berhenti sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira 1, 2, amin. Nah, kira-kira begitu. Seperti hormat, gerak, 1, 2, baru gerakan. Bukan hormat gerak, bukan gini, bukan. Hormat, gerak, baru hormat. Sama waladdallin amin. Nah, gitu. Jadi ada jeda sejenak. Yang banyak itu masih amin, kejar-kejaran. Imamnya dikejar-kejar, belum selesai waladhdallinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumul fatihata, yaitu setelah amin berhentinya agak lama itu imam. Ini kalau salat maghrib, isya, subuh. Untuk apa? Memberi kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Itu menurut Imam An-Nawawi mereferensi Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, ba'da faraghihi minas surah saktatun latifatun jidda liyafsila biha bainal qiraah wa takbiratur ruku' wa takbiratir ruku'. Diam sejenak selesai membaca surat atau ayat pilihan sebelum takbir untuk ruku'. Waladdallin amin. Berhenti agak lama agar makmum baca Fatihah. Selesai baca surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak baru Allahu akbar. Insyaallah kalau salat berjamaah sudah tumakninah, Pak. Kalau salat berjamaah jenengan sudah disiplin. Tapi kalau salat sendiri, kalau salat sendiri umumnya wakilat. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Enggak tumakninah, enggak ada saktah, enggak ada bandeg, berhenti sejenak. Itu mesti ada berhenti sejenak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berjamaah itu nikmatnya seperti itu, Pak. Disiplin, ikut imam, tidak cepet-cepetan. Dan itu semestinya menjadi amalan yang umum untuk setiap masing-masing pribadi ketika sholat sendiri, sholat sunnah, ya seperti ketika sholat wajib itu berjamaah dengan imam, supaya sholatnya lebih tentram. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu di antara beberapa bagian saktah. Jadi saktah itu seperti itu. Kemudian di dalam sholat hati-hati jamaah. Kalau ada orang yang sedang sholat begini, panjenengan mau lewat, hati-hati jangan kesenggol. Ada orang sholat begini, jenengan lewat nyenggol sikunya, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Dia akan goyang begini, akan goyang, kesenggol akan goyang gini. Tapi kalau goyangnya gini, tidak apa-apa. Makanya kalau sholat ada yang sudah goyang-goyang gitu ya, ya mungkin karena sudah umur gitu ya. Tapi kan masih banyak yang bagus sholatnya, masih tegap, masih lurus, alhamdulillah. Tapi kalau yang sudah mulai goyang-goyang, nah kalau goyangnya begini masih ditolerir, jangan goyangnya begini, itu membatalkan. Kenapa? Memalingkan diri dari arah kiblat. Makanya panjenengan kalau salam sholat jangan sak badannya. Salam tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Jadi salam itu bukan badan, tapi kepala, leher, memalingkan kepala. Assalamualaikum warahmatullah, tidak dengan badannya. Kalau dengan badannya bisa batal. Kenapa? Berpaling dari arah kiblat badannya. Sementara salah satu di antara syarat sholat mengarah ke kiblat. Walaupun dalam kondisi tertentu boleh tidak menghadap kiblat. Dalam pesawat, dalam perjalanan, boleh menghadap kemanapun ketika sholat. Tapi jangan disengajakan Assalamualaikum warahmatullah dengan badannya. Bukan. Kepalanya saja, lehernya saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua dengan badannya masih boleh karena sudah selesai sholatnya. Karena salam sholat itu cukup sekali, sudah sah. Assalamualaikum, sudah sah, sudah selesai. Cuma jangan dipraktekkan jadi imam di sini. Dilempar sama makmum nanti. Kenapa? Makmum nunggu salam kedua. Ini pernah kejadian, Pak. Di suatu masjid, imamnya acting, salamnya cuma sekali. Itu sholat tarawih lagi, Pak. Jamaahnya banyak. Assalamualaikum, menang tuh selesai. Makmum di belakang nunggu, Pak. Nunggu. Ada yang sepuh teriak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullah. Dia marah, Pak, lagi sholat. Jangan seperti itu. Makanya al-adah muhakkamatun, kebiasaan yang ada di masjid ini itu yang dipraktekkan, Pak. Jangan aneh-aneh gitu. Nah, kalau aneh-aneh itu yang menimbulkan fitnah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, salamnya sekali itu sah secara hukum, sah, sudah selesai sholatnya. Tapi jangan dipraktekkan jadi imam, kecuali diumumkan, Pak, Bu, nanti salamnya sekali saja ya, kecuali diumumkan. Sama seperti imam mau melaksanakan sujud tilawah surat as-sajadah, kita harus beritahu dulu imam, Bapak Ibu, insya Allah pada subuh kali ini, nanti pada rakaat kedua pada ayat seperti ini kalimatnya, nanti kita akan langsung sujud tilawah.
dikasih tahu dulu. Kenapa? Karena kita awam, ndak hafal Quran. Itu kan? Idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, setelah mendengar ayat itu kita langsung Allahu Akbar, sujud, boten ruku, sujud. Apa yang dibaca sujud? Sajadah wajhilillah dan seterusnya. Setelah itu Allahu Akbar, naik lagi, neruskan lagi suratnya. Kalau mau neruskan, kalau enggak, begitu selesai berdiri, Allahu Akbar, ruku. Tapi dikasih tahu dulu jamaahnya. Kalau tidak dikasih tahu dulu, jadi fitnah. Akeh sing subhanallah, 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 dikira imamnya salah. Orang sebelah berbisik, kok jadi ngene sih? Sholat ngomong deh, kok jadi begini sih? Kenapa kok jadi rame? Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Pak, ada beberapa masjid ini imam ketika salam itu tidak fasih, tidak sharih, tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan salamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang jelas, yang jelas, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Dan memalingkan wajah itu ketika lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Aqallus salam assalamualaikum. Paling sedikit orang mengucapkan salam lafaz assalamu alaikum. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tentang saktah itu dianjurkan. Paling tidak ketika membaca surat Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah itu berhenti dipanjangkan, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi makmum bisa menyimak bacaan Fatihah imam, dan bahkan makmum bisa membaca di sela-sela berhentinya Fatihah imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa mendengarkan bacaan Fatihah imam, lalu di sela-sela berhenti dia mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya manfaat saktah. Baik jemaah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau sharing, bertanya, silahkan, monggo, tafadhol. 1 atau 2 pertanyaan kalau ada, monggo. Ini supaya semangat, ini takmir nyiapkan request, jadi ada hadiah yang bagi yang bertanya. Kira-kira begitu ya. Mungkin pertemuan ustadz-ustadz berikut takmir nyiapkan ada 5 request cindramata. Nah, jadi bagi yang bertanya dapat ini ya, supaya menyemangati ya, gitu. Kita ini kan harus motivasi gitu. Iya, monggo Pak, alhamdulillah. Tapi ini belum ada requestnya Pak dari takmir, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, ini saya sering sholat jamaah zuhur Pak Ustaz. Nggih. Kadang saya nggak tahu imam ini baca iftitah apa enggak ya. Nggih. Ya, misal saya mesti baca iftitah. Kadang-kadang saya baru selesai dia udah Allahu Akbar. Itu saya sering kejadian begitu. Baik. Anunya enaknya seperti apa Pak? Saya posisi sholat yang di share ya itu. Iya. Apa kita langsung mending baca? Baik. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kalau berjamaah dengan imam, imamnya dikenal dulu. Oh, ini biasanya imam ini kayak moco iftitah apa enggak ya? Kok cepet langsung ruku, berarti panjenengan langsung Al-Fatihah, tidak perlu doa iftitah. Gitu. Nah, kalau sudah kadung baca doa iftitah karena nggak tahu imamnya Allahu Akbar ruku. Waduh, baca iftitah belum Fatihah, sebisanya Al-Fatihah walaupun separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Takut imamnya keburu bangkit, ya sudah Allahu Akbar, ikut ruku.
Tapi jadi catatan, imam iki nek ngimami koyoke enggak baca iftitah. Berarti besok nek ngimami saya langsung Al-Fatihah, tidak doa iftitah lagi. Gitu, tidak doa iftitah dulu. Demikian apa? Sama satu lagi, Ustaz. Oke, monggo. Kalau posisi kita mau imam Allahu Akbar ya, Ya. yang benar kadang-kadang banyak orang Allahu Akbar udah langsung ikut. Apa Ya. benar selesai Allahu Akbar baru kita gerak? Baik, terima kasih mengingatkan saya. Ada satu materi hadis Nabi SAW. Idza kabbaral imam hatta yakbira fakabbiru. Idza raka'al imam hatta yarka' farka'u. Idza sajadal imam hatta yasjuda fasjudu. Jadi adab makmum itu tidak ngejar imam. Apabila imam bertakbir Allahu Akbar, sudah sempurna posisi takbirnya, baru makmum Allahu Akbar. Kita ini tidak umum, baru Allah, makmum sudah Allah, tunggu sampai bar berhenti, baru kita Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, baru posisi imam gini sudah ikut-ikutan. Umumnya begitu. Idza raka'al imam hatta yarka, riwayatnya Bukhari. Farka'u, apabila imam ruku sudah rukunya pas sempurna, farka'u, maka barulah engkau ruku. Allahu Akbar ruku imam, setelah posisi ruku baru makmum Allahu Akbar. Makanya dalam hadis Nabi ada metodologi imam. Ada metode imam. Kalau imam itu mengendus, apa mengendus? Makmum kene iku ngejar-ngejar biasa. Maka dia menggunakan metode gerakannya duluan, ucapannya belakangan. Jadi ada hadis Nabi itu pertama ucapan takbir dengan gerakan bareng bersamaan. Allahu Akbar. Jadi gerakan sama ucapan bersamaan. Allahu Akbar. Yang kedua, ini yang berbahaya ini. Yang kedua, takbir, ucapan takbir dulu, gerakannya belakangan. Allahu Akbar baru gerakan. Ini yang rumit ini bagi makmum ini. Yang ketiga, gerakannya dulu. Allahu Akbar. Nah, ini biasanya kalau yang di belakang yang dengar mesti ikut ucapannya imam. Itu yang lebih menyelamatkan. Misalkan ruku, imamnya ruku dulu. Gerakan ruku dulu. Begitu selesai Allahu Akbar, yang di belakang dengannya kan baru dia ruku. Sami Allahu liman hamidah gitu. Makanya makmum yang paling depan ini bertanggung jawab untuk kesempurnaan sholat. Kenapa? Yang di belakang akan melihat yang di depannya. Jadi makmum yang di depan ini harus lebih paham untuk kesempurnaan sholat, sehingga makmum yang di belakang yang tidak lihat imam, dia lihat di depannya. Nah, kalau di depannya ternyata mendahului imam, wah, di belakang ikut-ikutan, salah semua. Gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi tadi? Jadi ketika imam selesai takbir, posisinya sudah pada posisinya baru makmum Allah. Ruku ketika sudah posisi rukunya sempurna baru makmum Allahu Akbar. Itu ketentuannya, Pak. Seperti itu. Ada hadis Nabi, aminnya imam, aminnya makmum itu bersamaan, akan bersamaan aminnya para malaikat. Makanya perlu jeda tadi. Waladdallin. Amin. Biar kompak. Imam, makmum, malaikat sama-sama amin. Kalau sama-sama amin dengan aminnya malaikat, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah, sudah 05.30. Mudah-mudahan barokah manfaat kajian kita untuk mengingatkan kita semua, dan sehingga ibadah sholat kita makin hari makin mampu menyempurnakan sholat kita yang kita kerjakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat
nikmat yang Kau berikan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang senantiasa menunaikan amal-amal soleh, menjaga solat dengan sempurna. Ya Allah, jadikanlah amal-amal soleh kami amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami kebaikan. Ya Allah, anugerahkan pula kebaikan kepada anak keturunan kami. Ya Allah, kepada bangsa Indonesia yang tercinta. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5.30 nanti digugat jam mana? Tepu malah. Iya, insyaallah. Tadi tidak Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 bersama Ustadz Haji Enjang Juwaini Zen SAG. Beliau adalah dari kepala di Gobang Digal, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.